Even bahkan tenaga kesehatan pun, dokter dan perawat, pengetahuannya tuh nggak merata gitu loh. Orang tua pasien yang ternyata sudah merawat anaknya yang transfusi selama berapa, 11 tahun. Sementara Michelle menemukan kalau mungkin anaknya bukan thalassemia Mayer. Mungkin, saya bukan dokter. Mungkin. Hari ini bulan Oktober, waktu syuting ini tanggal 20 Oktober. Nah, kita akhirnya update terakhir tuh bikin buku ya. Pas bikin buku, habis itu kita menghilang, tiba-tiba udah ada videonya launching buku. Nah, sekarang kita mau cerita launching buku kita gimana kemarin, gitu. Oke, jadi intinya kita, jangan gitu. Oke. Jadi intinya buku kita kemarin, bukunya sudah publish dan sudah bisa kalian beli di Tokopedia. Cek Prank by God. Ada di bawah harusnya. Cek link di deskripsi. Intinya buku itu cerita tentang kehidupan kita bersama thalassemia sampai dari awal kita kenal thalassemia sampai Conan pergi kemarin. Terus buku ini cukup amazing karena dari ide menulis sampai selesai buku itu selesai dicetak itu cuma 4 bulan, which is cukup cepat ya menurut banyak orang juga karena proses penulisan buku tuh nggak simple sebenarnya, nggak sesimpel itu. Awalnya gue pikir kayaknya nggak terlalu susah deh, tapi kan kita nulis bener-bener dari pengalaman dan rasa pribadi. Dari nol lah, karena ceritanya Michelle tuh baru oke pas Lebaran tahun ini, dan dari situ ada ide nulis buku, terus kita kerjain selama sebulan kali, terus cari-cari percetakan apa segala, dan cukup ajaib lah bisa terfasilitasi dengan baik dan sampai bukunya muncul gitu loh. Nah, kan kita tinggal di Bali ya. Kemarin akhirnya kita bikin acara launching itu di Jakarta. Nah, pas acara launching cukup kebetulan juga gue dapat kerjaan juga di Jakarta. Jadi lumayan lah menghemat tiket, hitung-hitung dapat ongkos tiketnya dikirimin juga gitu loh untuk kita launching buku di Jakarta. Jadi gue datang sebulan dan kebetulan juga ada waktunya libur KIS selama 2 minggu. Sebenarnya seminggu lebih ya. Seminggu lebih dikit lah. Jadi KIS ada bolos 3 hari lah. Jadi KIS ada bolos gitu. Tapi pas-pasan ada libur panjang. Jadi kemarin tuh libur Kuningan yang Galungan dulu Kuning. Galungan dulu terus yang dilanjut sama Kuningan. Waktunya pas lah. Jadi kita memilih waktu itu supaya kita semua bisa ada di Jakarta waktu launching gitu ceritanya. Jadi saya berangkat awal September. Mereka Michelle sama Kis nyusul karena Kis sekolah. Jadi gue prepare ini itu. Terus baliknya juga mereka duluan karena ngejar Kis sekolah dan transfusi. Gue baliknya belakangan karena ada kerjaan juga, ada dua kerjaan lah di situ. Jadi ya lumayan, ongkos tiket paling nggak tercover. Hasilnya ekspektasinya nggak ada. Kita belum pernah, buku tuh sesuatu yang di luar area kita, nggak pernah kepikiran seumur hidup kita nulis buku ya. Tiba-tiba punya buku. Kalau kan passion gue kan film ya, emang cita-citanya punya film. Nah film juga prosesnya belum kelar nih, padahal film udah syuting duluan. Tapi ini anaknya nggak mau lahir. Orang 10 bulan lahir, ini setahun setengah. Gitu. Kan kita nggak punya ekspektasi apa-apa ya. Bukan ekspektasi apa. Basically kita nggak punya gambaran gimana launching buku. Tapi kayak semuanya di-provide gitu loh. Mulai dari tempat sampai waktu-waktu sih. Karena nyetak buku kita udah cari-cari paling cepat, karena kita ngurus ISBN juga kan, berurusan dengan Perpustakaan Negara, daftar ISBN, terus kalau pakai publisher kan
1 bulan itu udah mepet banget gitu loh. Tapi ternyata ini bisa dikejar dalam waktu 2 minggu ya, 3 minggu. 3 minggu Terus daftar. sebulan itu selesai sampai jadi. Rock and roll banget deh. Pokoknya intinya jadi juga. Terus tempat juga dari kita cari sponsor. Kita sebenarnya cari tempat yang mau support, kasih tempat dan harga diskon gitu loh. Tapi ternyata Di provide semuanya dengan sangat luar biasa. Dimuluskan semuanya sampai diundang podcast pun ada 3 podcast itu semua bisa di waktu yang bertepatan juga, yang enggak tabrakan juga jadwalnya sama kerjaannya dia gitu. Jadi benar-benar nggak ada yang tumpang tindih. Tapi ya kita tiap hari keluar gitu. sebenarnya ngarepin podcastnya lebih banyak, tapi ya udahlah ya. Percaya aja itu yang the best yang di provide. Kalau dibilang beginner's luck ya, tapi ya kita percaya nggak ada yang kebetulan. Cukup amazed gitu loh. Punya ekspektasi apa nggak tahu, karena buku tuh nggak kayak film ya. Kalau film kan begitu selesai woro-woro launching, premiere, tayang, habis itu udah kan. Kalau buku kan lebih timeless gitu loh. So nggak punya ekspektasi seberapa akan akhirnya seberapa. Ekspektasinya paling nggak balik modal dulu lah. Karena kita nyetak 2000 piece. Nggak tahu seberapa banyak, sekarang sih ada 10%-nya sih, udah ada belum ya? Nggak tahu, kamu Mungkin yang ada. ngeliatin. Dari perjalanan bikin buku, for some reason kita end up jadi punya kepikiran untuk bikin yayasan gitu loh. Kenapa bikin yayasan? Nah, Coba karena diceritakan. Kenapa kepikiran bikin yayasan? Sebenarnya kita udah, yang tadinya kita tuh kepikiran cuman mau bantuin apa teman-teman penderita thalassemia supaya kalau cari donor itu nggak susah. Sebenarnya tujuannya tadi apa gara-gara itu doang, ya kan? Awalnya iya. Awalnya gara-gara itu doang sebenarnya, tapi Sebenarnya bukan ngebantuin sih, kita berpikir idealnya tuh seperti apa, karena thalassemia itu susah-susah gampang ya, nggak bisa dimengerti lewat sekali ini doang, sekali pertemuan penjelasan tuh nggak akan bisa dipahamin. Dan orang yang ngalamin punya anak dengan thalassemia pun perlu proses panjang untuk bisa memahami gitu loh. Itu pun tidak semua orang bisa mengerti dengan baik. dengan maksud utama apa ya, ya bukan sempurna juga sih, seenggaknya lebih dari 50% lah harusnya gitu kan ya. Itu tuh enggak Karena gitu. ini baru-baru kejadian kemarin nih ceritanya, nanti ya, di video selanjutnya akan cerita Michelle menemukan orang tua pasien yang ternyata sudah merawat anaknya yang transfusi selama 11 tahun. Tapi ternyata secara knowledge kayak clueless gitu loh, clueless dan ngikutin apa kata dokter aja. Sementara Michelle menemukan kalau mungkin anaknya bukan thalassemia mayor. Mungkin saya bukan dokter, mungkin. Jadi pengetahuannya tuh kayak apa ya, semua nurut kata dokter, tapi mereka tuh menebak-nebak. Nah masalahnya thalassemia mayor itu kalau misalnya ternyata salah diagnosa tuh sial banget sih. Karena transfusi darah yang kelihatannya menyelamatkan dalam jangka pendek, dalam jangka panjang tuh ngerusak badan. Makanya sebisa mungkin kalau bisa nggak transfusi itu jangan, apalagi rutin gitu loh. Nah sekarang karena BPJS menggratiskan, jadi kadang ada orang-orang yang take it for granted gitu loh, kayak mumpung diobatin ya udah gitu. Padahal belum tentu sakit. Padahal ya 1 belum tentu sakit, 2 juga kalau seandainya sakit dengan mindset yang salah, mindset yang kurang bener, mereka nggak tahu mereka tuh ngerusak badan anaknya sendiri gitu loh. Dan kayaknya ini nih yang membuat Indonesia banyak sekali yang nggak lolos umur remaja ya, yang waktu awal-awal kan kita gitu, kita takut udah keburu rusak. Kita punya urgensi untuk melakukan BMT kekohanan itu gara-gara itu kita ngelihat banyak yang berguguran gitu loh.
Jadi mungkin ada privilege-nya juga kita belajar lewat BMT-nya Conan di Bangkok, di Thailand. Jadi kita mengerti jauh lebih banyak, yang mana kalau kita di Jakarta, di Indonesia doang mungkin knowledge kita ya udah pasti nggak sebanyak sekarang, meskipun kalau dari sudut pandang dokter juga masih jauh lebih sedikit sih, tapi paling nggak cukup banyak melihat lah kita. So tujuan kita bikin yayasan ini jadinya Membantu pasien yang susah cari donor pertama, dan menyebarkan pengetahuan tentang talasemia itu lebih supaya merata gitu ya, pengetahuannya. Jadi kayak dicorongin lah nih loh, kalau mau tahu talasemia tuh di sini tuh ada dan jelas dan nggak simpang siur lagi gitu. Sebenarnya sih udah ada. iya sebenarnya, nah dicari pun infonya sebenarnya masih agak simpang siur, maksudnya nggak ada Bukan apa simpang ya. siur sih, tapi sebenarnya Bener-bener terlalu piece by potongan-potongan kecil gitu loh. terlalu simple. Ya infonya juga terlalu potongan kecil sih dari teman-teman komunitas Thalassemia Movement misalnya, sama peduli talasemia yang cukup aktif di sosial media, di IG, membagikan pengetahuan. Tapi ya mereka sangat mensimplify gitu loh. Terus gimana ya? Ya pokoknya gitulah. Gitu. Intinya kita pengen bikin awareness-nya lebih naik lagi. Awareness lebih naik, terus Awareness itu edukasi. pengetahuan orang. Jadi sekarang gini loh, kalau kita tanya ke orang, tahu nggak sih talasemia apa? Rata-rata tuh semua nebaknya kanker darah atau bahkan nggak tahu sama sekali. Which is ya nggak masalah gitu. Tapi yang jadi masalah adalah kan kalau yang udah ketahuan ternyata dia punya talasemia, terus tidak bisa mendiagnosa dengan baik atau dengan benar, dan mengobati atau mentreatmentnya juga kurang baik dan kurang benar, kan jadi masalah nantinya gitu kan. Dan balik lagi utamanya, kalau semua orang tahu talasemia itu bisa dicegah, intinya gitu. Nah itu yang pengen kita galakin, pencegahan talasemia pertama. Yang kedua yaitu membantu pasien yang sudah ada untuk treatmentnya tuh lebih maksimal. Jadi bukan sekedar bertahan hidup gitu ya, tapi mempunyai kualitas hidup yang optimal. Tujuan utamanya itu jadi bikin yayasan ini gitu. Terus buat info juga supaya karena kita menemukan even bahkan tenaga kesehatan pun dokter dan perawat pengetahuannya tuh nggak merata gitu loh, nggak seimbang antara kota besar sama Kota-kota kecil yang lainnya. kota kecil. Even dari Jakarta sama Bali aja tuh kita cukup melihat perbedaan gitu loh. Jadi kita berpikir alangkah baiknya ada satu platform khusus yang bisa berbagi pengetahuan gitu loh tentang ini, dan punya komunitas yang saling sharing. Dan komunitasnya juga bukan cuman komunitas daerah tapi nasional lah. Jadi kita bisa terkoneksi satu sama lain, antara orang tua pasien, antara pasien sendiri, terus antara orang-orang yang mau support. Karena concern utama kita sebenarnya awalnya tuh yaitu buat donor tetap. Karena pas penderita thalassemia mayor ini butuh transfusi seumur hidup, alangkah baiknya kalau mereka tuh tidak banyak random people yang darahnya masuk ke badan dia gitu loh. Karena itu berpengaruh ke kesehatannya dia juga gitu loh. Develop imun sistem lah, develop autoimun lah gitu loh. Ya, jadi karena setiap darah yang masuk ke badan tetap dianggapnya itu barang asing gitu loh, yang emang badan, biarpun dibilangnya kan udah cocok, udah match gitu, tetap ya aja. intinya lebih kompleks daripada sekedar golongan darah gitu loh. Tetap aja tuh ada perlawanan dari badan untuk menerima darah orang lain gitu. Dan alangkah baiknya kalau kita penderita ini masing-masing sudah punya orang-orang yang berkomitmen untuk donor darahnya. Jadi ya itu lebih sehat. Iya, orang-orang yang berkomitmen itu ya termasuk menjaga kesehatan badannya sendiri. Kayak win-win lah, kan tetap aja ada orang yang sebenarnya dia donor aja tiap bulan gitu untuk menjaga kesehatannya, kan ada kan. Iya, intinya donor darah itu sehat juga memang. Jadi win-win buat yang mau ngedonor,
sama yang mau membutuhkan darah ini untuk bertahan hidup gitu. Tapi kan selama ini kan yang bertahan hidup ini hanya minta ke lembaga PMI tertentu gitu yang ya udah dia kasih apa aja yang ada gitu. Sedangkan kita maunya sekarang kalau bisa ya udah nih satu orang ini misalnya butuh 5 donor. Ya udah 5 donor ini ke satu orang ini terus-terusan komitmen seumur hidupnya. Jadi mereka juga bisa bisa berkomunikasi satu sama lain gitu, ketahuan yang ditolongin siapa misalnya gitu. Dan mereka juga sehat sendiri nih yang 5 ini kan donor darah tuh juga bikin sehat kayak gitu. Jadi kita cukup berpikir kayaknya lucu deh bikin aplikasi ya yang bisa otomatisasi. Terus masalahnya juga kadang-kadang kita nggak tahu orang yang mau nolongin itu ternyata orang dekat, orang misalnya tetangga atau teman kantor atau siapa yang sebenarnya memang udah ngelakuin itu gitu loh. Dan karena mereka nggak tahu ya mereka just donor ke PMI, padahal ada orang dekat mereka yang butuh dan butuh komitmen seumur hidup, which is sangat mungkin gitu loh. Jadi ya inilah yang kita pikirin, makanya dari awalnya dari situ kita berpikir bikin yayasan dan siapa tahu, karena so far sih sampai saat ini kita dipertemukan, rasanya cukup dipertemukan ke orang-orang yang bisa membuka jalan gitu mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Oh ya, alasannya kenapa kita kepikiran ini bukan karena kita sendiri, tapi karena memang sewaktu di Thailand, rumah sakit yang di Thailand melakukan itu ke Kiskis. Jadi selama kita 1,5 tahun, 2 tahun di Thailand, dokternya bilang dia pakai 4 donor buat Kiskis selama 1,5 tahun, 2 tahun itu diputarnya donor itu lagi buat Kiskis. Makanya kenapa Kiskis kelihatannya jauh lebih normal dan lebih sehat dibanding yang lain gitu. Dan hampir nggak pernah sakit juga ya. Kiskis jarang sakitnya ya. Iya kan kita nggak terlalu banyak gaul juga sih di sini sebenarnya. Maksudnya kita berkomunikasi tapi kayak. Tapi kan di sekolah, emang penularan utama emang sekolah lah. Iya di sekolah. Ya intinya kita juga sebenarnya bukan anak gaul juga sih, jadi di komunitas tanah fusi sini juga tidak punya banyak teman. Tapi ya bukannya kita menutup ya. Intinya kita senang berbagi dan gregetan gitu kalau ada orang tua yang nggak ngerti kondisi anaknya dan mentreatment mereka dengan tidak baik. Semua baca. Apa sih itu? Semua ini. Dari misnya, iya, PR. Dari mis sana. Oh. Gitu, so nggak direncanakan tapi launching buku kemarin, buku ini rasanya memimpin kita untuk kepada membentuk satu yayasan. Nggak menjadi saingan dari Yayasan Thalassemia Indonesia, tidak akan, karena kita dipertemukan juga ke orang-orangnya yang mungkin nggak spesifik ke thalassemia, cuman thalassemia karena kita concern kita pasti punya kebutuhan itu juga gitu loh, punya beban, punya kerinduan itu juga. So hopefully ini benar-benar bisa terwujud dan awareness ini jadi benar-benar ya bisa terwujud di Indonesia gitu loh. Jangan sampai deh ada yang ngalamin lagi kalau bisa. So buat yang mau merit jangan ignorance gitu. Oke. Kayaknya update-nya sampai sini dulu. See you next time.